Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review salah satu IEM yang sebenarnya sudah jadi standar internasional untuk suara yang paling netral. Kalau misalkan cari di beberapa review gitu ya, ini adalah IEM yang paling mendekati netral di beberapa review. So, thank you dulu sebelumnya untuk Bro Zubites yang udah minjemin IEM ke gue, jadi gue bisa review. Ini adalah Etymotic ER4SR, di mana harganya itu sekitar 5 jutaan kalau dikonversi ke rupiah sekarang, dan juga menggunakan single balancer meter per sisinya. Lalu langsung aja kita bahas dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya seperti biasa. Untuk build-nya sendiri buat gue ini terlihat sangat humble, kecil, dan mungkin kalau dari video ini nggak terlalu kelihatan, tapi jujur buat gue ini berasa high quality. Mulai dari housingnya sendiri terbuat dari aluminium, dan ada tulisan R4SR-nya di sini ya. Dan lihat, kalau dibuka nozzle-nya itu tipis dan panjang, tapi ini berasa kokoh karena dia dari aluminium juga. Jadi berasa cukup kokoh, dan gue percaya lah itu bakal bertahan cukup lama. Kemudian dia menggunakan MMCX connector yang gue nggak pernah lihat di tempat lain. Ini lihat bagian sini itu terpisah, itu kalau dicabut jadi MMCX. Ini ada gambar dicopotnya. Jujur aja gue nggak mau copot, ini kan punya orang aja ya. Dan biasanya MMCX itu gampang longgar kalau copot pasang, jadi gue nggak mau copot. Lalu kemudian dia ada bagian left sama right-nya di kabelnya ya. Lihat nggak, ini ada tulisan left di sini kecil sekali, dan juga ada right di sini sekali lagi kecil. Lalu kabelnya di bagian atas ini twisted dan sangat tipis ya. Tapi jujur aja berasa high quality, beda sama kalau misalnya kalian pegang IEM kayak KZ gitu ya. Ini jauh lebih lentur dan bahannya berasa lebih premium. Kemudian di bagian bawahnya sendiri, di bawah voice splitter, ini gue nggak tahu kenapa sih dikasih beginian. Anyway, lalu kemudian di bawahnya ini dia kabelnya itu terasa rada lebih tebel, tapi sekali lagi ini kabelnya itu berasa lentur dan high quality. Walaupun gue yakin di video ini nggak terlalu terlihat, tapi di feels-nya di tangan gue rasanya ini cukup high quality. Lenturnya, finishingnya, smoothnya itu berasa cukup bagus. Kemudian gimana dengan suaranya? Seperti biasa gue akan pakai VO BTR5 dan juga i5 XDST. Tapi sebelumnya gue harus ngomong soal fitnya dulu, dimana fitnya itu sendiri harus masuk ke kuping kalian, harus benar-benar kedap. Kalau nggak, suaranya bakal tipis banget. Dimana di IEM ini, kalau misalnya dari ear tips bawaan itu cuma ada dua tipe, yaitu foam dan juga triple flange. Dimana triple flange itu kan masuk banget ke kuping. Jujur kalau gue pakai itu gatel kuping gue nggak bisa tahan lama. Jadi gue pakai foam, dan foam yang gue pakai adalah foam dari Swanergy yang buat gue cocok banget di sini, dan suaranya itu ya buat gue pas lah di sini pakai foamnya dari Swanergy ini sendiri. Oke, yuk kita mulai bahas dari suaranya, dan ini adalah lagu-lagunya. Untuk suara dari Etymotic ER4SR ini, sebelum yang gue pernah ngomong sebelumnya bahwa seperti kalau misal kalian lihat di banyak review, Etymotic ER4SR ini adalah standar suara yang paling netral. Dan buat gue juga begitu. Jadi gimana sih suara yang netral, suara yang flat, suara yang bening? By the way, kalau kalian belum tahu suara diffuse field, kalian harus lihat dulu video gue yang disuggest di video di atas. Apa itu diffuse field? Karena suaranya itu dead neutral diffuse field secara Etymotic target. Jadi kalau misalnya gue dengar IEM ini ya, gampangnya gue pinjam kata teman gue, yaitu seperti minum air putih. Kalau perkataan gue sendiri seperti liatin danau yang bening dan masuk ke dalamnya. Suara itu bening, bersih, tapi di saat yang bersamaan itu bisa cukup boring. Nggak exciting, nggak berasa semangat. Dari bass mid treble-nya nggak berasa semangat, tapi bening dan bersih. Mulai dari bassnya dulu, ini bass bukan yang tipe sampai dalam mukul in your face jeduk-jeduk, itu nggak bakal berasa gebukannya itu nggak. Apalagi kalau denger EDM gitu ya, bakal kehilangan power fun-nya di situ. Karena di sini bassnya itu hanya ngasih tahu ada bassnya loh IEM di track ini. Jadi gue biasanya dengar EDM yang jeduk-jeduk, di sini lebih kayak dek-dek-dek aja. Jadi bassnya tuh cepet. Dan yes, ada presence-nya, ada punch-nya, tapi nggak bakal nampol kalian gitu.
Ini bass yang sangat flat, sangat neutral, dia tidak di boost, jadinya nggak fun. Mungkin kalau kalian denger udah biasa dengar IM yang V-shape atau bass head yang ada bassnya itu di boost, ini bakal kerasa kering kerontang. Tapi kalau kalian denger lama, mungkin kalian bisa appreciate dengan bass yang sangat flat ini, dengan bass yang sangat cepat ini, dan juga tight ini. Oke, kemudian lanjut ke mid-range. Lagi-lagi mid-range-nya ini bukan mid-range yang powerful, tapi bening. Kalau misalnya gue kasih lagu kayak Keala Settle, itu kan suara vokalnya powerful di situ. Di sini somehow nggak terlalu berasa powernya itu, tapi beningnya itu berasa banget. Jadi gue setelah lagu ganti dari genre yang powerful, gue ganti ke genre yang lebih nyantai. Seperti lagu ya Isyana, beberapa lagu itu kan nyantai, itu berasa bersih banget. Gue dengerin lagu Diana Krall, gue denger lagunya Olivia Ong, itu kan nyantai-nyantai semua. Gue denger di sini itu juga bersih banget, dan itu cocok buat gue untuk female vokal, buat male vokal yang pingin suaranya bersih. Kalian bisa coba di sini, tapi jangan buat rock ya. Buat gue dia bumbu gigit-gigitnya itu nggak ada di sini, jadi emang cukup lumayan boring lah buat beberapa orang. Tapi gue harus sekali ngomong, suaranya itu bersih dan bening. Kemudian untuk treble-nya, lagi-lagi ini kadang-kadang orang miskonsepsi mungkin ya. Treble-nya itu nggak di boost loh. Jadi kalau misalnya kalian denger IM yang bright, contoh gue pernah lihat orang ngomong Tin T2 Pro itu netral, suaranya flat. Secara frekuensi respons kenyataannya enggak, itu ada treble boost. Jadi justru IM yang flat seperti ini, treble-nya itu nggak di boost. Treble-nya itu nggak terlalu berasa bright-bright banget. Dia lumayan bisa extend. Contoh gue dengerin lagunya Violin La Campanella Primavera, itu tidak berasa di boost, tapi dia extend sampai atas. Tapi dia nggak berasa maju in your face, enggak. Dia cuma itu berasa sampai atas dengan timbre yang baik, ekstensi yang baik. Tapi sayangnya yaitu kalau misalkan kalian suka yang energik, itu nggak bakal di boost treble-nya itu. Jadi overall ya suara netral itu suara yang bening, bersih, tapi nggak exciting. Itu mungkin yang paling gue gampang ngomongnya lah ya. Tentunya untuk secara teknikalitas juga baik di bagian separasinya sendiri, karena buat gue ini bukan hanya faktor driver, tapi juga faktor karena suaranya saking netralnya itu nggak ada frekuensi yang di boost terlalu gimana-gimana. Jadi semua detailnya itu bisa keluar. Kadang-kadang detail ketutupan bass, kadang-kadang detail ketutupan treble, ini semuanya bisa keluar semua simply karena dia netral dan flat. Tapi ada kelemahannya karena dia nggak punya treble yang energik banget ataupun bass yang sampai gebuk banget, itu kehilangan segi depth dan segi height di imaging. Jadi ketika kita ngomongin soal soundstage, itu soundstage-nya berasa jauh tapi hanya dimensi kanan kiri aja. Atas bawah itu nggak dapet. Kalian setel lagu orkestra, kalian setel lagunya OST movies kayak The Pirates of Caribbean lah, dengerin OST-nya Sherlock Holmes, lalu dengerin OST-nya kayak The Lord of the Rings, Harry Potter gitu, kalian nggak bakal berasa itu lagi di cinema. Seperti kayak bukannya bulat jedur gitu, ketika dikasih bass itu nggak bakal menggelegar bassnya. Itu cuman kedengeran suaranya, semua vokalnya, treble-nya, itu apa semua terdengar jelas, tapi nggak exciting. Itu mungkin kelemahannya aja. Dan berasa 2D aja, walaupun separasinya bisa, gue bilang separasi dan detailnya itu bagus. Nah, kemudian sekarang gimana perbandingannya nih? Ini yang unik, di harganya ini 5 juta. Gue mau bandingin juga sama IM yang dulu harganya 5 juta, $300. Yaitu IM Mass Drop Plus, dimana dulu harganya $300, sekarang lagi diskon $200. Dia menggunakan triple balance armature Sonyon. Suaranya sendiri ini lumayan, kalau misalkan dilihat di Crinacle itu bass with neutral mid and treble gitu ya, neutral with bass. Suaranya kalau misalkan kalian banding ini jadi berasa mendem. Karena dia bassnya itu gede, satu yang paling berasa. Mid sama treble-nya nggak selepas di sini. Jadi unik banget ketika single driver di sini menunjukkan dia punya bisa kasih technical yang lebih bagus ya. Technical lebih bagus, separasi lebih bagus dengan suara yang lebih netral ini. Padahal ini tiga driver, yang ini single driver. Dan ini 3 driver itu Sonyon, jadi bukan yang merek-merek murah sembarangan gitu ya. 3 driver Sonyon, ini single driver balance armature Knowles.
di sini menunjukkan single driver ini sangat capable mengasih suara yang bening, bahkan lebih bening daripada ini, bahkan lebih detail lagi dan lebih bagus lagi. So buat gue secara performance AirPod SR ini melebihi Mass Drop Plus, walaupun kalau misalnya kalian suka yang suara nyantai, rada tebel di bassnya dengan mid yang nggak terlalu tebel juga, ini bisa jadi pilihan, tapi secara teknikalitas gue ngomong aja ini lebih bagus. Nah kemudian gimana dengan IM favorit gue, kalian tau lah ya, di harga 3,75 nyaris 4 jutaan, yaitu Tanchjim Oxygen. Nah Tanchjim Oxygen ini buat gue jauh lebih fun karena dia pakai Harman Neutral, di mana Harman Neutral sendiri itu punya bass boost sebenarnya. Jadi jauh lebih berasa fun di sini, bass depth-nya lebih ada, lalu kemudian vokalnya juga lebih energik, tapi treble-nya lebih nyantai sih di sini. Nah, jadi kalau misalnya gue dengerin Ost film, Ost cinema gitu, gue bakal berasa langsung ini lebih mewah dan langsung lebih megah jauh. Tapi lebih bersih, lebih detail itu di sini. Wow. Jadi ini cuman berasa wow, megah segala macam. Tapi kalau kalian cari detail, presisi segala macam, ini bakal melebihin ini. AirPod SR jelas di atas Tanchjim Oxygen, walaupun gue suka banget Tanchjim Oxygen ini. Nah sekarang yang menarik lagi, gimana dibandingin IM DF neutral punya gue, yaitu Swanergy X01. Ini yang buat gue unik, dimana Swanergy X01 ini harganya sekitar 2,8 sampai 3 jutaan. Itu suaranya bisa mendekati si AirPod SR ini. Serius, ini gue dengerin dua ini nggak jauh beda, bisa dibilang bahkan ya 90% mendekati. Gue kaget, maksudnya ini harganya 2,8 juta, ini 5 juta, tapi sebenarnya build lebih jelek sih. Tapi buat gue suaranya itu luar biasa, bisa mendekati sekitar 90%. Dan pemilik R4 SR pun ini dia punya Swanergy dan dia setuju sama gue bahwa 90% udah mendekati. Tapi yang paling berasa beda adalah pertama tonalnya dulu ya. Si Swanergy ini masih ada sedikit bass boost, jadi sedikit bassnya itu nggak boost gede-gede banget sih, tapi terasa agak tebel, tapi sedikit aja, tapi itu berasa ya. Lalu kemudian untuk mid dan ke treble-nya, sensasinya tuh sangat-sangat mirip. Bening, nggak maju, dan sekaligus boring. Untuk beberapa orang mungkin boring, tapi beningnya itu mirip sekali. Nah, yang beda juga yaitu di sini berasa lebih bersih lagi. Jadi black background lebih bagus, lebih bening lagi untuk pemisahnya. Tapi selain itu, sisa-sisanya mirip. Level micro detailnya, level level soundstage-nya itu juga mirip. Sama-sama cuma lebar kanan kiri doang, nggak ada depth-nya. Itu mirip. Jadi buat gue, walaupun yes gue ngomong Swanergy nggak sebagus R4 SR, tapi sangat mendekati di harga yang nyaris setengahnya doang. Very good loh Swanergy, unexpectedly ya. Lalu kemudian dibandingin Moondrop SSR yang kalau gue baca ada beberapa orang ngomong ini suara diffuse field ya. Di sini gue kasih tahu ke lo, ini adalah standar internasional yang paling sering dipakai untuk ngomong suara netral. SSR itu tidak diffuse field netral, ada boost yang melebihi di situ. Ini gue kasih frekuensi respons thank you dulu untuk Bro Steven Sinanta yang udah ngukur ayam-ayam ini, dan kelihatan di sini warna ungu itu ada R4 SR, warna orange itu Swanergy, dan warna coklat yang tinggi sendirian ternyata di sekitar mid range-nya itu adalah Moondrop SSR. Jadi Moondrop SSR itu paling shouty suaranya dibandingin Swanergy ataupun R4 SR. Ini menyimpang sendiri, paling pedes, namanya gitu aja, paling pedes. So overall buat gue R4 SR ini adalah ayam netral terbaik yang gue pernah coba. Seriously, maksudnya gue nggak tahu ya, kalau udah beli ini upgrade kemana itu gue nggak tahu. Harganya 5 juta yes, tapi kalau disuruh upgrade lagi gue benar-benar nggak tahu kemana, karena di atasnya tuh pasti ada berbumbu nggak bakal di F neutral senetral ini. Yang mungkin ada contender lain nanti adalah Moondrop Illumination ya. Dia juga menggunakan DF neutral sebagai frekuensi responsnya, tapi itu menggunakan single dynamic driver. Dan ya, gue belum coba jujur aja. Jadi sementara ini ya, setelah gue coba banyak IM, kalau kalian suka banget sama suaranya si Etymatic R4 SR ini, sementara ini gue belum pernah coba DF neutral yang lebih baik daripada ini. Very very good.
Dan ini ya sudah menjadi standar juga sih. Jadi gitu aja, semoga kalian suka review ini dan jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.